Halo semua, selamat datang. Ayo, kita belajar bahasa Indonesia bersama-sama. Kali ini, kita akan membahas tentang tulisan opini. Dan dalam video ini, kita akan belajar tentang apa itu tulisan opini, mengapa ia menjadi penting, dan langkah-langkah untuk menulisnya. Mari kita mulai. Teks opini adalah jenis teks yang bertujuan untuk menyampaikan pendapat atau sudut pandang penulis terhadap suatu isu atau topik tertentu. Teks ini biasanya mengemukakan argumen-argumen dan bukti-bukti yang mendukung pendapat penulis. Tujuan utama dari teks opini adalah untuk meyakinkan pembaca agar setuju atau mempertimbangkan pendapat penulis. Teks opini dapat ditemukan dalam berbagai bentuk seperti artikel, opini di surat kabar, lalu penulisan di blog atau esai. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi pembaca, memicu pemikiran kritis, atau memperluas pandangan seseorang tentang suatu isu. Jadi bisa dibilang seperti ini. Ini penulis memiliki sebuah pendapat. Lalu melalui teks opini, dia akan menyampaikannya ke banyak orang. Nah, bentuk populer dari teks opini, salah satu bentuknya seperti podcast atau obrolan-obrolan kalian ketika lagi nongkrong, itu juga merupakan bentuk dari opini. Tapi kita akan belajar tentang bagaimana menulis opini tersebut menjadi sebuah tulisan yang baik. Itulah target pembelajaran kita. Lalu, emangnya teks opini ini merupakan hal yang penting ya untuk dipelajari? Oh, tentu. Teks opini memainkan peran penting dalam membentuk pemikiran dan juga dapat mempengaruhi pendapat publik dan memicu perubahan sosial. Dengan memberikan suara kepada individu atau masyarakat, teks ini menjadi salah satu elemen vital dalam demokrasi dan kehidupan komunitas. Jadi, sebagai makhluk sosial, kita tentunya memiliki pendapat masing-masing bukan terhadap suatu isu. Lalu, kita harus bisa menuliskan pendapat tersebut dengan cara yang baik, dengan terstruktur, agar pendapat tersebut dapat tersampaikan kepada publik, tersampaikan kepada orang lain, dan mempengaruhi mereka hingga terjadi perbaikan jika kita ingin merubah perbaikan. Seperti itu. Makanya teks ini sangat penting. Iya nggak? Terus, bagaimana sih cara menulis teks opini? Nah, sama seperti teks-teks lainnya, ketika kita ingin menulis sebuah teks, tentu yang pertama harus kita perhatikan adalah strukturnya terlebih dahulu. Struktur teks opini dibagi menjadi 3, yaitu ada bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Pada bagian pendahuluan, cobalah menuliskan jawaban dari pertanyaan ini. Pertama, mengapa topik ini penting? Mengapa topik yang dibahas oleh kalian itu penting untuk dibahas? Atau orang-orang harus tahu topik ini, orang-orang harus memikirkan topik ini. Coba pada bagian awal teks opini kalian, tuliskan hal tersebut. Mengapa topik ini penting? Lalu, kedua, bagaimana cara kalian memperkenalkan pendapat kalian secara singkat? Jadi setelah kalian memperkenalkan topiknya, menjelaskan kenapa topik ini penting sih untuk dibahas, selanjutnya kalian itu harus bisa memperkenalkan pendapat kalian dengan cara yang singkat. Dalam artian tidak terlalu panjang dan tidak terlalu lebar. Fokuskan terhadap satu fokus misalnya. Setelah kalian melakukan menulis pembagian pendahuluan, selanjutnya kalian bisa lanjut pada struktur yang kedua, yaitu isi. Isi ini berisi argumen pendukung dan respon dari sanggahan. Maksudnya apa? Jadi, setelah kalian memposisikan diri dengan pendapat kalian pada bagian pendahuluan, kalian harus menyertakan juga argumen-argumen yang mendukung pendapat kalian, agar pendapat kalian itu menjadi valid. Dan selanjutnya, respon dari sanggahan. Maksudnya apa? Jadi,
pastinya pendapat kalian itu akan ada yang menyanggah, atau kalian dalam melakukan riset sudah menemukan sanggahan terhadap pendapat kalian. Nah, kalian harus bisa memberikan responnya dengan baik. Maksudnya gimana? Dalam artian nanti akan kita bahas pada poin berikutnya. Dan terakhir adalah penutup. Pada bagian penutup ini, kalian akan merangkum dan meninggalkan kesan yang kuat kepada membaca. Jadi cobalah rangkum pendapat kalian menjadi 1 sampai 2 paragraf dan berikan penguat kepada pembaca agar mereka terpengaruh oleh opini kalian. Selanjutnya, apakah kalian merasa kesulitan dalam menulis teks opini? Tenang, ada kok tips dan triknya supaya menulis teks opini ini menjadi hal yang tidak menyulitkan. Pertama, melakukan riset. Jadi, sebelum menulis teks opini, tentunya setelah menemukan ide ya, menentukan topik yang ingin kalian bahas, cobalah lakukan riset. Karena riset merupakan langkah penting sebelum menulis opini. Carilah informasi yang relevan dan dapat dipercaya tentang topik yang akan kalian bahas. Lalu kedua, gunakanlah masih dalam melakukan riset ya. Setelah kalian mencari informasi dan yang relevan dan dapat dipercaya, gunakanlah sumber-sumber yang kredibel seperti jurnal ilmiah, buku teks, situs web resmi, data dari, kalau di Indonesia kita bisa pakai data dari BPS atau media-media yang terpercaya. Pastikan informasi yang Anda gunakan akurat dan terverifikasi, bukan berupa hoax. Lalu catat dan simpan sumber-sumber yang digunakan, baik dalam bentuk catatan atau tautan, misalnya dari internet, untuk memudahkan pengutipan dan referensi pada akhir. Kenapa harus ada pengutipan dan referensi? Untuk memperkuat argumen kalian bahwa ini ada referensinya, dan untuk mengurangi kemungkinan kalian disebut plagiasi. Makanya kita harus menghargai pendapat orang. Kita harus sebagai akademisi, sebagai pelajar, kita harus menghargai pendapat orang lain dengan cara mencantumkan jika itu memang pendapat orang dalam karya kita. Lalu selanjutnya, mengorganisir ide. Maksudnya apa? Jadi setelah kalian menemukan ide, topik yang ingin dibahas, setelah kalian melakukan riset, cobalah organisir ide kalian. Seperti dengan menyusun kerangka tulisan opini, lalu tentukan poin-poin utama yang ingin Anda sampaikan, dan diurutkan dalam alur yang logis. Lalu gunakan paragraf terpisah untuk setiap poin. Maksudnya, usahakan satu paragraf itu membahas satu kalimat utama atau membahas satu ide. Jadi, misalnya ada satu poin tentang kemacetan. Kemacetan itu terjadi karena banyaknya kendaraan. Nah, di situ kalian harus membahas satu poin banyaknya kendaraan dalam satu paragraf. Usahakan seperti itu ya, jangan sampai dalam satu paragraf terdapat lebih dari satu ide. Lalu ketiga, menggunakan bahasa yang jelas dan persuasif. Bahasa yang dapat dipahami itu adalah bahasa yang jelas. Jadi gunakanlah bahasa yang jelas agar mudah dipahami oleh pembaca. Hindari penggunaan kata-kata yang terlalu teknis. Atau jangan menggunakan kata yang sulit dipahami oleh orang awam. Kita boleh menggunakan kata-kata teknis dalam menulis teks opini, tapi kita juga harus memberikan penjelasan singkat terhadap kata tersebut. Jangan sampai orang lain salah menangkap arti kata yang kita tulis. Itu berbahaya. Pendapat kita bisa disalahgunakan. Lalu, sampaikan pendapat secara persuasif. Gunakan argumen yang kuat dan logis dan didukung dengan bukti dan fakta yang relevan. Lalu, hindari pengulangan yang tidak perlu dan perhatikan tata bahasa yang benar. Keempat, kita bisa mencantumkan bukti dan contoh.
Kita bisa menggunakan bukti dan contoh konkret untuk mendukung pendapat kita. Ini dapat berupa data statistik, kutipan dari sumber terpercaya, dan contoh kasus nyata. Lalu yang terakhir, kita harus bisa meng-counter perbedaan pendapat dengan apik. Maksudnya gimana? Seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa ketika kita memiliki pendapat, pasti akan ada orang lain yang memiliki pendapat yang berbeda. Dengan kata lain, ini adalah ada perbedaan pendapat di sini. Nah, kita harus bisa meng-counter dengan apik dengan cara pertama, respon dengan bijaksana terhadap pendapat yang berbeda. Kita harus menerima dulu kalau ada perbedaan pendapat. Lalu kita nggak boleh menyerang secara pribadi dan menggunakan bahasa yang kasar. Jadi ketika ada perbedaan pendapat, kita nggak boleh menyerang pribadi orang tersebut. Yang kita serang adalah pendapatnya, bukan pribadinya. Dalam artian, maaf ya, misalnya ada orang nggak setuju dengan kita, lalu kita bilang, diem lu, jelek atau apa. Nah itu nggak boleh. Itu hal yang sangat dilarang. Kita harus menggunakan sanggahan yang berupa ide, bukan celaan. Selanjutnya, kita harus menyampaikan argumen kita dengan logis dan berikan alasan yang mendukung. Buktikan bahwa pendapat kita itu lebih kuat dan lebih masuk akal daripada pendapat yang berbeda. Seperti itu. Dan tadi adalah tips trik dalam menulis teks opini. Lumayan banyak ya. Kalian udah mencatat semuanya kan? Nah, setelah kita tahu hal-hal tadi, ternyata menulis teks opini itu nggak susah kan ya. Cukup mudah lah ya. Kira-kira, apakah kalian punya pertanyaan tentang menulis teks opini? Kalau kalian punya pertanyaan, silahkan komen di bawah atau bisa langsung email ke saya. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan belajar teks-teks lain dalam bahasa Indonesia. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam menulis teks-teks yang ingin kalian pelajari. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti mencoba. Sukses selalu. Dadah!